Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, saya Bu Nafi, yang di sini merupakan pertemuan saya sudah lupa, kayaknya sudah pertemuan ke-8 atau mungkin nggak salah, pertemuan 8 atau pertemuan ke-7. Nah, kalau di materi-materi sebelumnya ataupun di tugas-tugas sebelumnya, penilaian saya terhadap kalian adalah hanya sekitar 5 atau 8% mahasiswa yang mengerti terkait apa itu algoritma, bagaimana membuat flowchart, ataupun bagaimana membuat pseudo code. Karena hampir mahasiswa itu tidak ada yang mau menyimak atau mempelajari yang sudah saya share. Ya, ini adalah materi yang saya share di Google Drive. Linknya sudah saya kirimkan ke ketua kelas, ya. Mohon maaf. Nah, ini agak loadnya lama ya. Ini link ini sudah saya kirimkan ke ketua kelas. Jika ketua kelas kalian tidak amanah, maka harusnya Saman bisa tanya ke teman yang lainnya. Karena hampir materi yang saya kirimkan itu sudah saya update terus di Google Drive. Kalau Saman hanya alasan saya nggak ngerti, saya nggak bisa, dan sebagainya, itu hanya alasan saja. Karena tugas mahasiswa adalah belajar, ya, tugas mahasiswa. Jika kalian di sini ada yang sambil bekerja, maka saya tekankan lagi harus pintar bagi waktu. Karena saya dari dulu waktu kuliah S1, S2, S3 saat ini juga, saya juga sambil bekerja dan saya berusaha membagi waktu semaksimal mungkin. Bila perlu, kalau memang kita punya prioritas, maka prioritas itulah yang harus diutamakan. Ya. Jadi pertemuan-pertemuan sudah saya kasih, baik dalam bentuk penjelasan di video juga ada. Nah, nanti bisa diklik di link ini. Terus ada beberapa contoh penjelasan soal UTS nomor 7-9. Nah, yang saya agak menyesal adalah banyak mahasiswa yang masih belum mengerti itu ya. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin, mulai dari saya ngasih file penjelasan flowchart dan sebagainya. Ya mungkin harusnya terbuka ya, pemikirannya harus dibuka, harus terbuka bahwa mahasiswa itu harus banyak mencari informasi. Saya nggak meminta Saman harus menyimak semua materi yang saya jelaskan di playlist konten saya, enggak. Saman boleh belajar dari sumber lainnya, boleh. Tapi yang saya tekankan adalah saat saya minta Saman mengerjakan tugas saya, Saman bisa mengerjakan. Ya, itu terkait pesan saya ya. Sebenarnya tidak hanya saya ya, semua dosen pasti menginginkan mahasiswanya itu memahami apa yang harus menjadi tugasnya. Tugasnya kalau belajar ya belajar. Jangan hanya ke kampus duduk hanya domblong mendengarkan saja. Jangan hanya seperti itu. Tapi berusahalah untuk menjadi yang lebih baik. Berusaha untuk saya ingin apa, saya pengen cita-citanya ini, ya gapailah cita-citamu. Caranya gimana ya, belajar. Nggak mungkin untuk menggapai cita-cita itu hanya sama diam saja, nggak mungkin. Berdoa tok juga nggak boleh. Karena di dalam Al-Quran sudah dituliskan bahwa kita kalau ingin berubah harus berusaha. Ada di Al-Quran. Allah sendiri sudah memerintahkan seperti itu. Saman hanya berusaha tok, ya nggak boleh. Karena Allah juga memerintahkan berdoalah, memintalah pada saya, maka akan saya kabulkan. Jadi manusia itu wajib berdoa, berusaha wajib. Jadi kalau cita-citamu pengen A, pengen B, pengen C, berdoalah, berusahalah. Nah kalau sekarang Saman mahasiswa, ya berusahanya belajar. Sambil berdoa juga iya. Terus nanti dipasrahkan, oh ternyata kalau saya sudah berusaha seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini, ya berarti itu nasibmu, itu. Karena Allah sendiri itu sudah memerintahkan seperti itu. Jangan hanya diam, duduk ke kampus, terus domblong dengarkan. Tapi berusahalah belajar. Itu pesan saya. Ya.
Nah, pesan yang kedua adalah saman mahasiswa informatika. Mahasiswa informatika itu tidak hanya pinter nulis tok, nulis coding tok, enggak. Pahami codingnya. Kalau saman dapat di internet, misal saya mau cari nih, cari di internet, membuat program Java menghitung ruas persegi panjang. Nih, dapat nih coding. Saman klik, insya Allah banyak sekali. Saman bisa search. Nah, nih ada. Loh, flowchartnya ada, terus codingnya juga ada, hasilnya juga ada. Wis. Tapi bukan itu, ya. Bukan itu. Saman mahasiswa informatika harusnya memahami langkah by langkahnya. Karena kalau saman dasarnya algoritmanya nggak bisa, susah nanti saman mengembangkannya. Karena teknologi itu selalu berkembang dan berkembang. Kalau dasar saman itu nggak kuat, susah nanti saman mengikuti. Oh, saman ngerti nih, ono iPhone ini ngerti perkembangan iPhone, ngerti perkembangan ini ngerti. Tapi kalau saman disuruh membuatnya, disuruh menganalisanya, kesusahan. Kenapa? Karena saman dasarnya nggak paham. Karena kalau berhubungan dengan teknologi, itu selain kita harus memahami bahasa pemrogramannya, juga harus memahami algoritmanya. Logika kita harus bernalar. Nah, gitu. Saya pernah menjelaskan di kelas nalarnya, ya, logikanya. Terus di sini saya punya misalkan flowchart. Kalau sampean memahami flowchart orang lain nggak ngerti, ya berusaha membuat flowchart sendiri gimana. Kalau flowchart saman sendiri juga nggak bisa dipahami, ya malah tambah susah memahami flowchart yang dibuat oleh orang lain. Tapi kalau saman algoritmanya paham, saman bisa membuat flowchart, memahami, insya Allah saman membaca flowchart orang lain juga akan ngerti. Kenapa? Karena di setiap flowchart itu ada simbolnya. Contoh seperti ini. Nah, ini semuanya itu ada simbolnya. Nah, kayak ini salah, inisialisasi. Saya sudah pernah nerangkan, inisialisasi itu simbolnya bukan seperti ini. Nah, itu tujuannya kalau kita belajar, ngerti, nggak asal langsung nulis yang ada di sini langsung ditulis salah. Enggak. Tapi kalau sama sudah belajar dari yang sudah saya jelaskan, di misalkan Microsoft Word yang sama pakai Word misalkan, untuk membuat flowchartnya, juga ada penjelasannya. Oh, untuk inisialisasi namanya adalah preparation. Oh, ini preparation. Di buku yang saya pakai sumber acuan belajar atau mengajar, itu juga namanya preparation, ya simbolnya ini inisialisasi. Bukan kotak. Bukan kotak seperti ini. Jadi kalau saman mengambil sumber semua yang dari website, nggak semua sumber dari website benar. Ya. Maka saman harus sambil belajar dari sumber lainnya. Ini kalau disuruh mengilustrasikan, ini ilustrasi itu maksudnya apa? Kira-kira flowchart yang saya buat ini, outputnya apa? Itu namanya ilustrasi. Nah, kalau dikasih flowchart, oh ini ada inisialisasi A sama dengan 9, B sama dengan 1, dan I dimulai dari 0. Maka kalau di sini disuruh ilustrasi, buat aja. Ini berikutnya input. Nah, itu ada input. Input N, misal saya kasih N-nya adalah 5. Maka apa yang dilakukan? Ya ikuti aja alur ini. Oh, berarti ini outputnya. Ilustrasi itu ya kita menjelaskan inputnya apa, outputnya apa, itu ilustrasi. Oh, berarti ini kita lihat. Jika I sama dengan 0 dan N saya inputkan 5, apakah 0 kurang dari 5? Betul, berarti print A dan BO print 9 dan 1. Kenapa kok 9 dan 1? Karena A-nya 9, B-nya 1. Terus, A plus sama dengan 3. Dilihat lagi, A nilai terakhir berapa? 9. Ditambah 3. Jadi, A plus sama dengan 3. Itu sama saja kalau ditulis A sama dengan A plus 3. Itu sudah pernah saya terangkan. Dan harusnya sama ngerti.
bahwa penulisan seperti ini itu dasar di file saya juga ada. Jangan sampai sama ngomong gak ono. Di file saya pertemuan 4. Nih saya bukakan. Loh, lengkap ada di sini. Kalau mahasiswa hanya alasan, Bu Nafi belum menerangkan dan sebagainya. Itu hanya alasan. Karena apa? Karena seingat saya itu nyateti setiap pertemuan saya ngajar apa, terus apa yang saya sampaikan itu saya cateti. Termasuk tugas-tugas yang Saman kerjakan pasti saya koreksi, saya catat. Nah, kalau Saman sampai hanya menyampaikan alasan itu, saya hanya bilang itu hanya alasan orang males. Gitu aja. Nah, terus berikutnya kalau di sini ada A plus sama dengan 3, artinya A sama dengan A terakhir tambah 3. Itu nulis matematika yang benar. Terus B plus sama dengan 1. Artinya bisa saja ditulis dengan B sama dengan B ditambah 1. Atau bisa juga ditulis dengan B plus plus. Sama saja. Nah, berarti kalau di sini ada keterangan A ditambah 3, B ditambah 1, berarti nilai A terakhir 9, B terakhir jadi 2. Berarti ini tambah 3. Maaf. Ini tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, 9 tambah 3 sama dengan 12. Terus I plus plus I tadi awalnya 0 jadi 1. Oh, berarti ini kembali lagi ke I kurang dari N. I terakhir 1 dikasih tanda lebih kecil 5. Oh iya, benar. Berarti print. Nah, nampilkan lagi di sini. 12, 2. Tuh. Terus lagi A tambah lagi, berarti A 12 tambah 3. B 2 tambah 1. I plus plus berarti 2. Dilakukan pengecekan lagi, kembali ke pengecekan. I lebih kecil N, 2 lebih kecil 5, betul, berarti print. Oh, tampilkan lagi 15, 3. Berikutnya proses lagi A, ditambahkan 3. B, saya taruh di sampingnya di sini. Nah, ini. B sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Berikutnya I sama dengan tambah 1, 3. Dilakukan pengecekan lagi, kan I plus plus pengecekan. 3 apakah lebih kecil dari 5? Betul, berarti print A dan B, berarti 18, 4. Berikutnya apa? A lagi, A terakhir ditambahkan 3 sama dengan 21. B terakhir ditambah 1 berarti 5. I tambah 1 lagi 4. Dicek 4 lebih kecil dari 5, betul, berarti tampilkan B terakhir dan A terakhir 21, 5. Berikutnya A nambah, A ditambah terakhir 3 sama dengan 24. B terakhir ditambah 1 berarti 6. B ditambah 1, 5. Dicek, maka 5 lebih kecil dari 5, tidak, selesai. Maka ini outputnya. Loh, maaf. Nah, ini outputnya. Ini lanjutan ilustrasinya. Dan saya harap Saman itu memahami flowchart yang kita buat.
Contoh lagi yang paling sederhana. Ini. Jika disuruh membuat ilustrasi, ya udah. Di sini ilustrasinya langsung. Karena tidak ada tanda input ya, tidak ada jajar genjang untuk input, berarti ilustrasinya adalah output tok. Output sama dengan berapa? Dilihat di sini. Ini deklarasi awal ya. A sama dengan 9, B sama dengan 1. A ditambah B. Berarti saya tampilkan A plus sama dengan B2. Artinya bisa saja ditulis dengan A terakhir ditambah B. A berapa nilainya? 9 ditambah B. 1 berarti 10. B plus sama dengan 2 itu bisa saja ditulis dengan B sama dengan B ditambah 2. Berarti berapa B-nya? 1 tambah 2, 3. Kalau disuruh nampilkan print, oh berarti tampilnya A-nya 10, B-nya 3. Udah, ini outputnya. Loh, mudah. Jadi cara membaca itu pahami simbolnya ya, nak. Belajar ya, nak. Saya menganggap sampean ini masih belum ada semangat untuk belajar. Jadi saya harap kalau nggak ngerti tanya. Kenapa kok saya nggak pernah langsung menunjukkan ke program lah? Sama flowchart aja masih belum ngerti. Flowchart dan pseudocode itu sebagai dasarnya. Sama pseudocode belum ngerti, susah nanti membuat programnya. Karena saya lebih menekankan ke mahasiswa itu memahami code, bukan hanya bisa nulis code. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.